Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhallilu. Al-hadis. Bahkan dalam hadis yang lain, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, pada kesempatan kali ini adik-adik atau kakak-kakak, nggak cocok ya, adik-adik SMP kalian, anak-anak atau ya anak-anak DTA SMP rahimakumullah, kita akan mempelajari ini temanya yang diberikan kurikulum, menjauhi larangan hidup hedonis, materialistik dan konsumtif. Hedon, ya, hedon itu dari bahasa Sanskerta. Hedon itu kesenangan, ya. Isme, ya. Nah, ditambah boleh ditulis, boleh enggak, yang penting paham, ya. Hedonisme itu adalah menjadikan kesenangan, ya, tujuan hidupnya, gitu, ya. Dan ini biasanya orang-orang kafir seperti itu, ya, yang penting senang, gitu ya, dapat kenikmatan. Nah, tidak peduli bahwa itu ada yang halal, ada yang haram, begitu ya. Memang tidak semuanya, ya, ketika seseorang itu ada tujuan hidup, ingin senang di dunia, buruk, ya, tidak semua. Tapi kalau sudah tujuannya dunia saja, gitu ya, itu yang buruk, begitu ya, itu yang buruk. Nah, terus ada juga materialistik, ya. Nah, berarti ini mah material ke benda, ya, material kan benda, ya, dimana seseorang itu kalau dia mengumpulkan barang-barang tertentu, gitu ya, koleksi, nah dia senang karena materi, mau HP, apalagi mobil, gitu ya, apalagi kalau bapak-bapak dulu mah batu aki, gitu. Yang dimana materialistik mah ingin dipandang, jadi saya punya barang, ya, misalnya ini spidol berlian, gitu. Ada nggak spidol berlian? Wow, gitu kan ya, itu material. Kalau konsumtif tadi, ya, jadi semakin dia beli teh semakin senang, ya. Jadi konsumsi terus, ya, beli. Punya gaji misalnya, ya, ceritanya teh nafisnya udah kerja, ya, gaji teh 10 juta. Ya. Nah, 10 jutanya itu dipakai buat konsumtif. Wah, saya harus beli bola, baju bola, gitu ya. Boleh sih beli bola, beli baju bola. Tapi ini mah berlebihan, 10 juta teh habis. Karena harga kaos nage 8 juta. Bola paling 200.000 lah bola. Kan habis, ya. 10 juta beli baju yang harga 9 juta, gitu. Nah, itu teh konsumtif, ya. Nah, bagi orang Islam ada dalilnya tadi, i'lamu, ya, kata Allah, ilmuilah atau ketahuilah, annamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu laibun, permainan, gitu ya. Jadi hidup dunia itu permainan, gitu ya. Walahun, dan senda gurau, gitu ya. Kalau kalian pernah nonton film, pernah? Ya, kan itu akan ada tamatnya, ya, karena permainan, karena senda gurau, gitu ya. Wazinatun, dan perhiasan. Nah, jadi orang-orang itu berbangga dengan perhiasan, gitu ya.
wa tafakhurun dan bermegah-megahan gitu ya, berbangga gitu kan, berbangga. Bainakum di antara kalian wa takatsurun fil amwal dan berbangga-bangga dalam harta ya, wal aulad dan juga anak-anak gitu ya. Bahkan dalam hadis ini nih, maka kita harus menghindari kalau kalian punya teman yang hedonis gitu, materialis, konsumtif tapi berlebihan, harus dijauhi. Nanti kalian ketularan. Contoh, saat ini banyak yang orang itu hedonis, materialistik, konsumtif. Bentuknya apa? Bentuknya misalnya orang-orang itu ketagihan bermain judi atau judol, judi online. Masangnya mah nggak berapa, misalnya 50.000, tapi itu tiap hari ya, kali 30 hari so, ya. Atau 100.000 kali 30 hari kan udah berapa? 3 juta. Berapa coba? Sehari 100. Sehari 100. 30. Kali 30. 3 juta. 3 juta. Itu ya kalau yang 50.000 itu kan biasanya yang judul mah lebih atau game online ya, tapi berlebihan. Kalau apa yang berbau-bau uang gitu ya. Nah, maka ada dalam hadis lain ya, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu ibarat neraka bagi orang mukmin ya, surga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Nah, ada seseorang dulu, orang Yahudi ya. Orang Yahudi, dia itu pekerjaannya itu apa ya, kotor lah pekerjaannya teh ya. Suka bebolokot, apa yang bebolokot teh? Jadi penuh dengan oli, penuh dengan apa? Hitam lah. Suatu ketika si Yahudi ini, orang kafir ini mencegat seorang imam besar. Ya, bukan gede badannya, imam besar maksudnya teh terkenal ya, terkenal, terus hartanya banyak. Karena saat itu si imam besar ini imam Hanafi atau imam siapa ya lupa. Jadi pakai kereta kencana, pakai kayak baju raja gitu. Nah, kalau sekarang mah presiden kan nggak akan mungkin presiden misalnya ya jalan-jalan kan memakai sepeda gitu, atau pakai motor kan, nggak pakai mobil pasti ya, mobil terus ada patwal. Nah, si imam juga sama, ada kereta kencana, ada juga yang mendampingi ya. Kalau kita mah santri, ditahan sama si kafir teh. Wah imam tunggu dulu, saya ada hadis ya yang bunyinya gini, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu ya neraka bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ini mah kecepatannya beda. Ya, kenapa imam mah meuni kaya, meuni beunghar gitu ya, pakai kereta kencana, belum ada anak buah. Tapi saya orang kafir, miskin gitu. Bebolokot gitu. Nah, maka saat itu sang imam tersenyum ya. Maksudnya begini, kami orang beriman itu ya di dunia itu seperti neraka. Karena apa? Surganya nanti di akhirat. Karena di dunia mah ya kita ya orang-orang mukmin itu terbatas ya. Jangan makan babi, kan babi haram ya. Jangan berzina gitu kan ya. Tapi kalian orang-orang kafir begitu ya, zina iya, minum iya, semuanya iya gitu. Ya. Tidak ada yang menghukum, bebas gitu ya. Tapi nanti di akhirat kami senang-senang karena dirilukan oleh surga. Sedangkan kalian nanti akan dihukum
gitu ya di neraka. Dan saat itu si Yahudi kafir ini langsung terperanjat hatinya, oh iya saya yang salah ya, seharusnya tidak seperti ini. Dan akhirnya singkat cerita orang kafir ini masuk Islam gara-gara sang imam gitu ya, diterangkan, iya di dunia so kalian bebas gitu ya, tapi nanti di akhirat mah berbeda gitu, orang mukmin yang bebas ya itu. Nah kembali ke tadi, di sini disebutkan bahwa ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu tergantung pada teman dekatnya ya. Misalnya kan kalau Nafis sama Aska sama Radit insya Allah saleh lah gitu ya, bagus pertahankan ya. Rajita, Mirzani, Silva berteman bagus ya. Nah tapi perlu perhatian ya, seseorang itu tergantung pada teman dekatnya, maka kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa kalian berteman dekat gitu. Karena apa? Teman dekat itu akan mengubah seseorang. Contoh, ada yang tahu nggak paman Nabi siapa? Yang kafir sampai akhir hidupnya. Abu Thalib ya. Padahal Abu Thalib teh sangat sayang kepada Rasulullah dari kecil sampai besar, tapi karena teman-temannya tidak baik sampai akhir hayatnya tidak baik juga. Atau ada salah satu orang kafir yang kalau dia temannya baik boleh jadi bisa masuk Islam. Orangnya teh suka iseng ya. Misal kalau Nafis iseng ke Radit biasanya ngapain? Royal-royalnya. Kalau Mirzani ke Rajita misalnya, kalau Jair-Jairnya ngapain? Ya. Ini mah orang ini mah dia jahil ke Rasul. Apa kejailannya? Kejailannya teh Rasul sedang sholat diurat tarik urat. Ya. Terus kedua, ketika Rasulullah sedang sholat pas ruku, nah dia teh sengaja bawa onta, lu peta di sini dia onta ya, kebayang so. Onta kan besar ya, masih ke kumaha kan pasti besar juga ya. Atau Silva lihat sapi sih ke kumata, ya kan geuleuh ya dikesinikan. Dan sampai akhir hayatnya orang ini gitu ya, namanya itu Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah namanya teh ya. Di Uqbah ini sampai ke Rasulullah itu jahilnya teh nauzubillah gitu ya. Udah ngaura dia narik terus ngasih kotoran onta gitu kan pas lagi sholat gitu. Karena apa? Temannya itu adalah majikannya Bilal. Ya, tahu Bilal? Siapa Bilal? Bilal bin Rabah yang azan ya. Kan dia teh pernah dihukum ditindih pakai batu besar di siang hari ya, sedang matahari terik, bahkan ditarik oleh dua kuda, tangannya gini begini tarik ya. Nah itu teh tuannya kalau nggak salah teh siapa? Umayyah kalau nggak salah ya, Umayyah. Nah teman Uqbah teh si Umayyah itu ya. Maka pantas kalau teman itu mencuri karakter ya. Tahu nggak kalian orang-orang kan pernah ada menyampaikan ada laki-laki suka sama laki-laki lagi, perempuan suka sama perempuan lagi ya. Kenapa kira-kira bisa seperti itu? Karena pergaulan ya. Awalnya mah sama-sama geuleuh gitu ya, misalnya perempuan ke perempuan teh, laki-laki ke laki-laki teh. Karena gaulnya salah gitu ya. Bahkan kalau di kalangan orang-orang terkenal begitu ya,
sampai menikah gitu ya, tapi menikahnya tidak di Indonesia, di sana di luar negeri. Tapi baru-baru ini ada juga yang sengaja ya nikah di Indonesia, ada juga tuh. Ya. Ada kabarnya tapi lupa namanya siapa. Laki-laki sama laki-laki itu ada. Nah itu teh karena pergaulan ya. Jadi hedonis, dia tujuan hidupnya hanya senang saja gitu ya. Nah kesenangannya macam-macam ya masih umum. Kalau materialistik dia lebih ke benda gitu ya. Kalau konsumtifnya dia pengennya teh konsumsi terus ya. Hedon teh lebih ke kesenangan, tidak peduli halal, tidak peduli haram ya. Hedon gitu. Jadi ada hedonisme gitu ya. Kalau dalam bahasa Sanskerta jadi kesenangan. Jadi pengennya teh senang tapi tanpa mempedulikan dia mau halal mau haram disikat. Kenapa sok orang-orang judol, ada yang tahu nggak kenapa judol? Ya butuh duit tapi tanpa ingin bekerja keras ya. Karena kalau menang cina banyak dapatnya padahal sudah disetting sama bandarnya. Kalau judi mah dari dulu ya sampai sekarang disetting menangnya teh. Mungkin awal mah soklah dikasih menang dikit. Nah, sudah habis segala sesuatunya ya, udah ngejual semuanya. Nah, baru di stop. Apa yang terjadi? Banyak utang. Terus setelah banyak utang, stres. Udah stres, depresi. Udah gitu, ada gaji atau ada yang bunuh diri. Ya. Bahkan di Indonesia menurut penelitiannya banyak mahasiswa ya yang dia teh bunuh diri karena itu pinjol ya, pinjaman online. Nah itu materi sedikit. Cung yang mau bertanya sebelum dipareman itu. Ada yang ditanyakan tidak? Tapi sejauh ini paham semuanya? Ya. Hedon apa hedon? Kesenangan. Materialistik? Ya lebih ke benar. Kalau konsumtif? Boleh ya makan, banyak apa pokoknya berlebihan ya. Konsumsi berlebihan. Tadi mah contoh kayak Nafis teh gaji teh 10 juta gitu ya. Bagi orang-orang yang bisa mengatur mah 10 juta teh bisa kebeli sesuatu lah gitu ya. Cicil motor misalnya ya, beli HP. Tapi karena konsumtif beli kaos bola harga 9 juta ya. Jeung beli bola 300.000 atau sisanya berapa coba? Ya. 9 juta tambah 300, 9 juta 300 berarti 700.000 deui gitu ya. Buat sebulanan kira-kira gimana Pak? Belum ongkos gitu ya. Habis ya. Belum ke orang tua ngasih. Dikonsumtif hati-hati ya. Ini sudah 18 menit.